Dijahit semuanya, dipakai kopi hitam semua. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini kita masih mengikuti update dari kasus Vina, khususnya untuk persidangan 6 terpidana yang masih berlangsung 2 minggu terakhir ini kan, terus menghadirkan para saksi. Dan ini salah satu saksi yang sempat di persidangan Sakatetel juga dihadirkan, yaitu Widi dari temannya almarhumah Vina. Dan di sini ada momen lucu ketika Widi dan Mega ditanya oleh JPU, itu bener-bener membuat tersulut emosi gitu ya. Kita simak langsung aja seperti apa ya. Jangan lupa komen. Saudara saksi Mega, Ya, apakah saksi hafal nomornya Vina? tidak. Tidak. Kalau Widi? Tidak, Pak. Tidak juga. Nomor saya pribadi apa? Di nomor kontak saudara pakai nama apa? Mega. Untuk nomor HP-nya Vina. Vina. Sama. 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 Baik. Saya tertarik terkait tadi Widi katanya sekira jam 14 ya mau beli Indomie. Itu hari apa itu ya? Hari Sabtunya itu, Pak. Hari Sabtu tanggal Iya, tanggal 27-nya. Mau beli Indomie kemudian Bukan Widi yang beli Indomie, Vinanya. oh dia Ya. bicara bahwa dia Minjem uang 50.000 mau beli pembalut sama beli Indomie. oke. Ya, Sama Widi dikasih dikasih, Pak. dikasih Ya, kasih. Apakah Widi memang sudah pernah datang ke rumahnya Vina? belum. Belum. Ya, aku datang tuh pas yang 3 hari setelah Vina meninggal itu, Pak. Baik. Apakah Mega juga sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Atau tinggal di mana dianya? Kira-kira tinggal di mana? Apakah sama-sama daerah Kabupaten Sumber atau di mana tidak tahu? Sama Dikun. Oh sama Tikun. Sama Tikun berarti kota ya. Kalau saudara kan di kabupaten. Sudah berapa bulan saudara akrab atau kenal dengan keduanya? Akrabnya sih yang seminggu sebelum dia kecelakaan itu, Pak. Oh itu aja. Ya. Baik. Cuma baru seminggu berarti ya? Ya. Baru 1 minggu. Jadi yang mohon maaf yang membeli pinjam 50.000 itu akhirnya apakah kemudian dia mohon maaf membeli dua-duanya Indomie dan lainnya itu apakah seperti itu? Kan dia minjem uang 50.000, Pak. Nah, sama saya kan aku kasih. Dia beli Indomie sama beli pembalut sama beli jajan, Pak. Seingat saya kembaliannya 40.000. Karena aku bilang ya udah kembalinya di kamu aja biar nanti kan hitungnya kan enak, Pak. 50.000 kembali ke sayanya. Jadi Maksudnya gini, apakah kamu betul-betul mengetahui bahwa dia beli dua-duanya itu atau hanya katanya dia? Tahu, Pak. Apa cuma pinjam duit aja seperti tahu, itu? Nggak tahu karena yang pembalut itu kan belinya 2, yang satu dipakai di hari itu juga, Pak. Belinya di mana? Belinya di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Iya, di belakang rumah saya. Tolong dijawab, dijawab aja Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya Ya. Dijawab, jangan jawabnya. kan saya nanya aja. Tuh. Oke. Silakan, lanjut Pak. Di sini nih mulai JPU tuh, terutama jaksa bapak ini tuh tersulut emosi. Pertanyaan diulang, dibulak, dibalik ya kan. Akhirnya Widi tuh kayak, ini pertanyaan apa nggak ada yang lain gitu Pak kali ya. Bener-bener bikin lucu di momen ini ya. Walaupun ada momen-momen sedih lainnya. Nah, lanjutin lagi seperti apa, jangan lupa komen. Di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Iya, di belakang rumah saya. Tolong dijawab, dijawab aja Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya Ya. Dijawab, jangan jawabnya. kan saya nanya aja. Tuh. Oke. Silakan, lanjut Pak. Mohon maaf, apakah dia terlepas ini beli pembalut itu untuk dia atau mohon maaf untuk orang lain atau ada cerita nggak kepada saudara saksi? Nggak ada, Pak, untuk dia. Dia nggak pernah cerita. Kalau untuk saya enggak ya. Untuk dianya dia nggak pernah cerita. Hanya dia kepengen beli mohon maaf pembalut sama Indomie tadi itu aja. Iya, Pak, kan terus kan dia kan pembalutnya kan dipakai. Nah, saya lihat, Pak. Oh, Lihat gitu. dia pakai, lihat, aku lihat Di mana itu materi? di kamar saya, Pak.
Terus pas malam juga kan saya yang cuci bekas pembalutnya, karena waktu itu dia nggak dicuci. Maaf, dalaman sama pembalutnya itu masih banyak barangnya, nggak dia cuci, langsung dia tinggal aja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Mohon izin yang mulia, terkait yang pembalut dan Indomie, izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan keterangan saksi Widi, oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik yang bernama Dr. Andi Nur Rahman, yang pada waktu itu di persidangan memang secara jelas telah menerangkan bahwa mohon maaf kami bacakan, korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemal yang bukan darah menstruasi maupun ini diakibatkan, ya paham, tadi sudah saya hentikan, saya rasa Ya, silakan. terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari titik-titik yang bukan darah, mohon maaf, titik-titik. Hal ini diakibatkan benturan tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu kami tidak pendapat dan kami tetap dengan tanggapan kami. Ya, terima kasih yang mulia. Masih kekeh ya, masih ngotot, beda pendapat, beda situasi. Tapi yang terpenting di sini berarti dokternya yang memeriksa waktu kejadian itu bisa dong menjelaskan yang dimaksud tadi, darah aktif ataupun apa jaringan dan lain-lain yang secara medis didetailkan di situ di BAP-nya itu. Hanya dokter mungkin yang bisa lebih detail menjelaskannya. Ini kan beda saksi, pemahamannya dia lihat menstruasi pakai pembalut gitu kan. Tapi dari dokter mungkin apakah beda darah menstruasi keluarnya seperti apa, atau darah yang maaf karena luka dan lain-lain itu keluarnya seperti apa gitu kan. Terutama sih yang memandikan almarhum Vina sama dokter yang memeriksa di rumah sakit itu mungkin bisa jadi harusnya dihadirkan gitu ya. Walaupun ini agak-agak ngotot ya, harusnya Widi dan Mega sedikit tenang, menjelaskan apa adanya, jujurnya boleh diapresiasi, tapi mungkin dia menjelaskannya itu kurang apa namanya berurutan atau lebih tenang lagi lah sebagai saksi gitu. Lanjut lagi, ini ada peristiwa yang mirisnya kan Aldi, adiknya Eka Sandi yang berhasil dibebaskan kalau Eka Sandi harus menerima hukuman seumur hidup kan. Tapi di malam dia penangkapan sampai pemeriksaan penyidik, Aldi juga sama dapat perlakuan, kepalanya dipukul, berdarah, pakai gembok, itu juga menjadi luka ya. Maksudnya membekas lah, selain trauma, terus luka fisiknya juga harus ada gitu kan, cacat seumur hidup gitu kan. Kita simak langsung dan sambil dikomentari oleh salah satu netizen, satu ini harus seperti apa sih tindakannya sebenarnya gitu kan. Kita dengerin langsung aja nih seperti apa. Dijahit semuanya, dipakai kopi hitam semua. Maka untuk pihak-pihak yang masih merasa menyaksikan terkait adanya tindakan intimidasi, penganiayaan, dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap terpidana maupun pihak-pihak lainnya, maka disarankan untuk sesegera mungkin untuk segera dirujuk ke IGD, bahkan ke dokter THT hingga dokter mata untuk diperiksa secara intensif dan secara komprehensif agar tidak gagal paham dalam membedakan mana hal-hal yang normal, mana hal-hal yang abnormal. Karena tindakan intimidasi, penganiayaan hingga kekerasan lainnya terhadap terpidana maupun pihak lainnya adalah nyata adanya. Selain di satu sisi sidang masih berlangsung ya kan, ini aku salut banget sama Ibu Titin. Ibu Titin yang dari
tahun 2016 sampai sekarang terus mengumpulkan bukti ya kan. Salah satunya adalah petunjuk dari saksi yang melihat kejadian di TKP gitu kan, di jalan layang itu arahnya ke kecelakaan, lalu dipoto, walaupun sempat handphone yang sebelumnya itu tidak bisa dibuka, terus dipindahkan ke handphone yang ini sampai rela-rela ke Cianjur untuk mengambil handphonenya di lokasi bersama Bapak Nazrudin, karena Bapak Nazrudin ini kan saksi baru ya, terakhir kayaknya deh untuk punya bukti foto gitu kan. Kita lihat aja perjuangan Ibu Titin di sini ya, dan jangan lupa komen. Di sini tuh kan sempat was-was ya, akhirnya HP yang diduga ada foto pas kejadian Vina Eki ini ditemukan guys. Mungkin ini kemudahan ya, kalau memang ini buktinya kecelakaan, tinggal pastikan aja di isi handphonenya bener ada foto kejadian itu. Mungkin berada di ini. Coba. Bapak Nazrudin di sini berupaya untuk menemukan handphone salah satunya. Tuh, ketemu. Semoga benar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Saya yakin ada, karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih ke orang lain, dia nggak mau gitu. Makanya ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun lah. Makanya saya yakin ada Bu. Kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya udah nggak datang tunjukin yang HP ini. Nih, Bapak terharu ya Pak ya? Terharu jadi Pak. gini sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang apa yang jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia nggak berani. Nah, kecuali ini, kalau itu dia titip ini punya sepupu saya. Titip, kalau titip ya, tapi kalau dia ngambil barang-barang yang bukan punyanya itu nggak mungkin. Kalau itu isinya apa coba Pak? Baterainya kosong ya. Baterainya kosong. Ya. Tuh. Nih, kalau ini kan itu yang kemarin kameranya cuma 1. Iya. Kamera belakang aja. Kalau ini 2. Mudah-mudahan Pak, jadi gini, sebetulnya saya percaya betul Pak Nasrudin itu ada di tempat kejadian pada saat itu. Tidak mungkin Pak Nasrudin berbohong kalau berani menyerahkan handphone yang pertama. Nah, ternyata setelah kita ekstraksi ya, ternyata setelah diekstraksi ternyata itu karena memang itu tidak ada memorinya, hanya ada 3 foto, itu pun di tahun termuda. Pak Nasrudin yakin handphone itu foto-fotonya sudah dipindahkan dan ada di sini. Sudah dibuka Bu tadi Bu? Ya sudah bisa dibuka tapi kan nggak ada ininya. Jadi memang kemarin waktu hari Jumat saya ke Jakarta untuk membuka handphone ini kepada ahlinya, dan mudah-mudahan foto ini ada di sini karena ini sudah dibuktikan. Jadi saya mohon yang berkomentar negatif, saya yakin betul Pak Nasrudin itu betul Ya kan, karena CCTV di lokasi kejadian juga sulit ditemukan atau tidak tahu keberadaannya CCTV itu dihilangkan, mungkin kan nggak ada yang tahu ya. Pokoknya ini yang diharapkan adalah salah satu bukti atau mungkin bisa jadi bukti terkuat arahnya ke kecelakaan di kasus Vina ya kan, agar menjadi apa ya namanya tuh solusi terakhir mungkin untuk membebaskan 7 terpidana ya kan, karena sidang terus berlangsung walaupun saksi terus dihadirkan, kurangnya bukti ya pasti takutnya tambah alot, takut tambah lama. Dan mudah-mudahan dengan bukti foto ini kalau benar kejadiannya ke arah kecelakaan gitu kan, melihat peristiwanya ataupun mungkin titiknya benar, kepalanya almarhum Eki ngebentur tiang dan lain-lain, itu harus diperkuat lagi buktinya arahnya ke kecelakaan. Gitu aja guys update dari channel Suara Hati Sang Istri. Tonton terus dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bye.